Aduh, terima kasih. Terima kasih juga. Hai pagi. Hai Verlen. Hai pagi. Kalista, kamu belum tes kan? Nah, DT. Morning. Hai pagi. Kalian kenapa jalan-jalan di Purti kan? Oh, masuk. Pagi guys. Pagi. Kita mau devosi. Berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan izinkan kami ada sampai saat ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan selalu berkarya dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih. Pagi ini kembali kami mau mendengar kembali firman Tuhan. Kiranya ini tidak menjadi rutinitas pagi bagi kami, tidak menjadi rutinitas belaka, tapi biar ini menjadi sesuatu yang penting bagi kami untuk kami bisa mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan sepanjang hari ini khususnya. Berkati kami dengan firman-Mu, teguhkan hati kami dan terangi jiwa kami agar kami bisa memahami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus bersikap dalam hidup sepanjang hari ini khususnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, renungan pagi ini ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Begini firman Tuhan. Mari beri perhatian sebentar. Judulnya hal menghakimi. Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sekedar informasi, selumbar ini dari kata karpos ya, dalam bahasa Yunaninya. Karpos atau selumbar itu serpihan yang sangat halus. Kalau misalnya kalian pernah mengumpulkan rumput kering itu bisa rontok dan dia kayak bulu halus di wajah kita, saking halusnya. Nah, itulah karpos atau selumbar itu. Nah, firman Tuhan menegur orang-orang yang munafik kala itu. Dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar yang serpihan kecil itu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Tuhan menegur, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Teman-teman,
em, hal menghakimi ini tentu sangat dekat dengan hidup kita. Menilai orang lain dengan ukuran yang kita miliki. Namun masalahnya seringkali kita menemukan orang menilai tapi tidak objektif, ya, berdasarkan perasaannya, berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki yang belum tentu benar. Sebagai contoh nih ya, kemunafikan. Orang-orang yang kala itu Tuhan tegur adalah orang-orang yang munafik. Dia merasa dia lebih baik, padahal hidupnya jauh lebih buruk dari orang yang dia tegur. Dia bilang, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Nah, ini kejelekan orang munafik pada umumnya, ya. Tampak seolah-olah dia lebih baik dari orang lain, padahal sebenarnya dia jauh lebih buruk. Apakah kita tidak boleh menegur orang lain? Tentu kita sangat boleh menegur orang lain kalau orang lain itu sedang salah, ya. Apakah kita harus menunggu kita benar dulu baru kita boleh menegur orang? Tentu tidak juga, ya. Tidak harus benar dulu untuk kita bisa menegur orang lain. Tapi sekalipun mungkin kita belum benar, kita punya komitmen untuk berubah. Nah, sembari kita berusaha untuk berubah, kita sangat boleh menegur orang lain. Tapi dalam teguran itu jangan merasa kita yang paling benar. Tentu setiap orang memiliki kesalahan dan pernah melakukan kesalahan. Yang Tuhan tegur dalam perikop kita pagi ini adalah kemunafikan, ya guys. Yang Tuhan tegur adalah kemunafikan. Merasa diri lebih benar dari orang lain, padahal dia sendiri jauh lebih buruk. Apakah kita berkeadaan seperti itu? Mungkin. Apakah kita bisa berkeadaan seperti itu? Sangat bisa, ya. Tapi yang mau kita pelajari pagi ini, kalau seandainya kita ada dalam posisi itu, maka sebaiknya kita sama-sama bertobat, ya. Mr. Ginting sendiri bukan seorang yang sempurna, jauh dari sempurna. Maka dari itu, mari kita tidak menjadi orang munafik. Kita belajar bersama-sama untuk mengintrospeksi dan mengoreksi diri. Sembari itu atau bersamaan dengan itu, kita juga berupaya untuk memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Memberikan teguran dengan tulus, bukan menegur seperti orang munafik yang seolah-olah dia paling benar, sementara orang lain salah. Padahal itu hanya karpos. Apa itu karpos? Selumbar, serpihan kecil. Mari kita tidak menjadi munafik, tapi kita seperti dikatakan tadi, berusahalah dahulu, keluarkan dahulu balok dari matamu. Artinya berubah dulu, bertobat dulu dengan sungguh. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, kalaupun mungkin kita belum sempurna, kita harus memiliki memiliki spirit atau semangat untuk berubah juga. Jangan sekedar menegur orang, tapi kitanya nggak mau berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga pernah dalam situasi ini merasa kami paling benar, atau setidaknya kami tidak menyadari bahwa kami juga memiliki kesalahan, sehingga kami merasa paling benar dan orang lainlah yang paling salah. Pagi ini kami tidak membela diri kami. Tentu kami pernah melakukan kesalahan, entah yang sengaja maupun tidak sengaja. Pagi ini kami sama-sama belajar tanpa terkecuali. Kami mau menghindari semangat atau spirit atau jiwa atau roh kemunafikan ini. Kami mau belajar bersama-sama untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan. Kami menyadari kesalahan kami, kekeliruan, kekurangan kami, dan kami berupaya untuk berubah. Tolong kami agar ketika kami menegur sesama kami menegur dengan kasih, bukan menegur dalam kemunafikan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menegur kami. Kami tidak mau memperkarakan apakah dia sudah benar atau tidak,
Tapi kami bersyukur buat orang-orang yang memperhatikan kami, karena dengan demikian kami juga semakin diperbaiki. Ketika kami ditegur hari ini, besok, dan seterusnya barangkali oleh siapapun, oleh orang tua, guru, teman, atau siapapun, beri kami hati yang besar, hati yang lapang, sehingga kami bisa menerima teguran untuk perbaikan diri kami. Biar kami memiliki kerendahan hati demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memaksimalkan diri kami bisa belajar dengan maksimal, kami bisa menimba ilmu sebanyak mungkin untuk masa depan kami. Terima kasih untuk orang tua yang berjuang keras, berjuang hebat bagi kami. Kami mau bertanggung jawab dalam proses belajar ini, sehingga perjuangan orang tua kami tidak menjadi sia-sia. Berkati semua para guru yang akan mengajar kami, teman-teman kami yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kami, khususnya yang ada di ruangan ini, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, sampai di sini renungan pagi kita.